Seperti ini suasana kampung halamannya Bang Toha saat bulan Ramadan, sahabatku semua, yang dimana istri tadi membawa TOS dibagikan pada anak-anak yang mengaji di sini. Itu pun yang memborong sahabat daripada Malaysia kemarin. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai beli gorengan Rp50.000, dapat 50 biji lebih. Dan ini Bang Toha mau sedekahkan untuk ke masjid, sahabatku semua, yang dimana kalau di kampungnya Bang Toha, sedekah makanan ke masjid itu selepas sholat tarawih ya, beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan ada acara buka bersama di masjid, tapi kalau di kampungnya Bang Toha, selepas sholat tarawih baru bawa makanan. Biasanya warga kampung akan membawa makanan beraneka ragam ya, ada kue mui, ada gorengan. Jadi kali ini Bang Toha bawa gorengan, nanti pun yang bawa minum ada sendiri, sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Alhamdulillah, akhirnya bisa menikmati suasana Ramadan di kampung halaman. Dan kali ini Bang Toha akan membawa goreng-gorengan ke masjid. Dek, kalau warga kampung di sini membawa makanan itu selepas sholat tarawih ya? Iya. Dan biasanya akan membawa makanan beraneka ragam ya. Jadi kali ini Bang Toha membawa makanan gorengan. Kalau yang bawa kopi biasanya sudah ada, Dek? Ada. Nah, jadi yang bawa kopi biasanya sudah ada, dan Bang Toha bawa gorengan. Jadi tidak ada nasi, nggak ada, Dek? Kadang ada. Oh, kadang ada. Ya. Jadi kadang ada nasi, kadang ada makanan-makanan seperti ini. Oke, sahabat semua, Bang Toha mau pergi ke masjid. Dan di sini kalau tadarus sampai pukul berapa, Dek? Kalau di masjid sampai jam 11 malam. Jadi kalau tadarus Al-Quran di sini itu sampai jam 11 malam, sahabat semua. Kenapa sampai jam 11 malam? Karena di sini mayoritas semuanya itu muslim ya. Jadi tidak ada non-muslim, Dek ya. Nggak ada. Jadi misal kata tengah malam itu tidak ada masalah. Mungkin kalau di Wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Inna qad uhiya ilayna seperti ini suasana Ramadan di kampungnya Bang Toha saat malam hari, sahabatku semua, yang dimana memang kalau tadarus Al-Quran di sini sampai malam, bahkan kadang-kadang sampai pukul 12. Jadi orang mengaji di masjid, di musola atau di surau itu sampai tengah malam. Dan nanti biasanya kalau tengah malam ada tontongklek ya, atau orang kejut sahur menggunakan alat musik tradisional. Cuma karena sekarang baru pukul 11.30, jadinya belum ada tontongklek.
Insya Allah lah nanti kalau Bang Toha tidak tertidur, Bang Toha akan tunjukkan suasana Tontongklek yang ada di kampungnya Bang Toha. Cuma kalau untuk melihat Tontongklek ini sekitar pukul 3 malam sahabatku semua. Jadi kalau pukul jam-jam seperti ini belum ada Tontongklek. Nantilah kalau Bang Toha sempat bangun, insya Allah akan Bang Toha tunjukkan suasana kejut sahur yang ada di kampung Indonesia. Kali ini biasanya selepas sholat tarawih itu kalau di Malaysia ada yang namanya budaya moreh atau makan-makan ya selepas sholat tarawih. Tapi di sini tidak ada hal seperti itu sahabatku semua. Tapi andai kata sih, misal kata mau makan-makan, mau lepak-lepak, di sini juga ada penjual makanan yang dimana ya, ada yang jual nasi goreng, ada yang jual goreng-gorengan, kopi, dan juga beragam minuman lainnya. Disinilah tempat lepak yang ada di kampung Indonesia, terutama di kampungnya Bang Toha. Untuk harga makanan minuman di sini cukup bawa uang 20.000 saja sudah kenyang, atau setara sekitar bawa uang 5 ringgit lah. 5 ringgit sudah bisa beli nasi goreng, beli kopi. Untuk harga nasi goreng di sini Rp12.000 atau sekitar berapa ya? Rp12.000 ya sekitar 3.500 sahabatku semua. Jadi 3.500 dapat nasi goreng. Untuk minumannya beli sendiri. Kalau untuk minuman satu cawan di sini Rp3.000 atau sekitar 80 sen. Jadi seperti ini penampakan nasi goreng yang ada di Indonesia. Cuma tidak banyak ayamnya sahabat semua, karena cuma Rp12.000. Jadi ayamnya pun juga sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sambungan semalam yang dimana Bang Toha tunjukkan suasana selepas sholat tarawih, dan kali ini Bang Toha mau menuju ke kampung yang ada di pegunungan. Kira-kira ada yang jual makanan di tepi jalan atau tidak? Sebab kalau di pekan kan cukup lumayan ramai suasananya. Jadi biar sahabat-sahabatku daripada Malaysia, Singapura serasa diajak jalan-jalan ke Indonesia di kampung-kampung, Bang Toha sekarang mau keliling kampung yang ada di pegunungan. Biar sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa suasana sore hari. Biasanya kalau di Malaysia, di kampung-kampung itu kan ramai dengan suasana bazar Ramadannya. Jadi kalau di kampung yang ada di Indonesia di pegunungan, kira-kira ada bazar Ramadannya atau tidak, ada yang jual makanan di tepi jalan atau tidak. Sebab ini juga merupakan kali pertama Bang Toha mau ngevlog saat Ramadan di kampung pegunungan. Langsung kita menuju ke lokasinya. Seperti ini suasana sore hari di kampung Indonesia. Yang dimana saat ini di kampungnya Bang Toha tengah musim panen padi. Jadi padi ini 3 bulan dalam perawatan atau 3 bulan dalam penanaman bisa dipanen. Dan ternyata ada juga yang tengah selesai memanen padi sahabat semua. Jadi di sini untuk panen padinya masih menggunakan cara tradisional tanpa alat mesin. Seperti ini proses panennya sahabatku semua. Dan kali ini Bang Toha akan menuju ke kampung pegunungan yang dimana jaraknya juga tidak jauh dari kampung di sini. Jadi warga memanfaatkan jeraminya juga sahabatku semua. Jadi kalau di Indonesia semuanya itu bisa dimanfaatkan. Sama sekali tidak ada yang tersisa. Alhamdulillah untuk tahun ini yang punya sawah ramai yang panen raya, hasilnya juga cukup lumayan. Bahkan ada yang sampai dijaring, karena kalau tidak dikasih jaring seperti ini dimakan burung. Apakah di kampung pegunungan juga ramai suasananya? Saya pun juga belum tahu sahabatku semua, karena ini merupakan kali pertama saat Ramadan Bang Toha berada di kampung.
dan lebih banyak menghabiskan waktu merantau di negara tetangga dibandingkan menghabiskan waktu bulan Ramadan di kampung. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu di tanah perantauan, sahabatku semua. Nampaknya untuk di kampung-kampung yang menuju pegunungan ini juga sepi ya. Suasananya memang beda dengan di perkampungan Malaysia, yang dimana biasanya kalau di kampung-kampung Malaysia kan juga ramai yang jual makanan. Tapi untuk di sini nampaknya misal kata warga kampung ingin beli makanan harus pergi ke pekan. Dan videonya saya skip dulu sahabatku semua, karena perjalanannya memerlukan kok sampai membutuhkan. Butuh itu kalau dalam bahasa Melayu Malaysia perkataan dia kasar, tapi kalau di Indonesia kata butuh itu sama dengan memerlukan. Dan kita akan naik ke pegunungan. Kalau di kampung-kampung Malaysia sudah ramai yang jual minuman, tapi di sini nampaknya tidak ada sahabatku semua. Bang Toha skip dulu. Jalan-jalan sore seperti ini kalau di Indonesia dipanggil ngabuburit. Jadi jalan-jalan sambil menunggu azan maghrib. Dan di sana ada Pak Tani atau Pak Cik yang tengah menghalau burung. Jadi di sini misal kata punya tanaman padi yang sudah berbuah, kalau tidak dihalau maka akan dihabiskan burung-burung. Dan itu ada Mak Cik dan juga Pak Cik. Oke sahabat semua, kita lanjut perjalanan selanjutnya. Jadi seperti ini suasana kampung Indonesia menjelang sore hari saat bulan Ramadan. Di sini untuk stasiun minyak itu tidak banyak sahabatku semua. Stasiun minyak pun cuma satu, padahal jumlah penduduknya sangat ramai. Maka di kampung-kampung biasanya kalau yang punya modal dia akan buat stasiun minyak mini. Tapi harganya lebih mahal untuk stasiun minyak mini. Dan suasananya memang benar-benar sepi. Yang ramai mungkin hanya di pekannya ya. Tapi tempat seperti ini harusnya sangat cocok untuk jalan-jalan sore, karena kita bisa menikmati pemandangan alam sahabatku semua, yang dimana perkebunan jagung. Kemudian kita juga bisa melihat sawah padi. Untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, semoga video ini juga bisa menemani sahabat-sahabatku saat sore hari. Kalau di Malaysia kan kebanyakan pokok kelapa sawit sahabatku semua. Di sini kebanyakan biasanya untuk tanah yang berada di area pegunungan ditanami pohon kayu jati. Kalau kita berada di kampung seperti ini, udaranya bersih sahabatku semua. Suasananya tenang, damai. Bahkan ada yang membuat rumah yang cukup sangat unik. Ini rumahnya sangat unik sahabat semua. Oh, sudah berekon pakai AC. Dan sebentar lagi akan musim panen padi. Ini sudah mulai berbuah sahabatku semua, atau sudah mulai berisi.
Di atas bukit sana pun juga ada perkampungannya, sahabatku. Jadi di Indonesia ini meskipun berada di daerah-daerah dalam, tetap masih ada perkampungannya. Kali pertama bisa keliling kampung saat bulan Ramadan, dan saya juga cukup penasaran, belum pernah masuk kampung di sini. Apakah di sini ada kampung yang banyak atau mungkin 1-2 saja rumahnya? Kalau untuk rumah-rumah orang kampung di sini, terutama di daerah kampung yang agak pedalaman, rumahnya sederhana saja sahabat semua. Tapi tak tahulah ini jalan menuju rumah kampung atau jalan menuju kebun. Oh, ternyata ada rumah kampungnya sahabatku semua. Tapi nampaknya cuma sedikit saja rumahnya. Dan di sini ada musolanya. Oh, ternyata sudah tidak ada rumahnya. Oke. Jadi jumlah kampungnya tidak begitu banyak rumahnya. Kok jumlah kampungnya sih? Jumlah rumahnya. Tapi ada musolanya yang sangat sederhana dan cantik sahabatku semua. Oke, kita patah balik dulu. Ini satu kumpulan lah, atau satu RT, satu rukun tetangga. Jadi kalau di Indonesia kampungnya itu mempunyai kumpulan RT RW, rukun tetangga, rukun warga. Kita masuk ke kampung lainnya. Jadi biar sahabat-sahabat daripada Malaysia juga tahu seperti apa suasana kampung di Indonesia saat Ramadan menjelang berbuka puasa. Tapi di kampung di sini lebih sepi, lebih sunyi sahabatku semua. Tak apa, kita langsung menuju ke kampung lainnya. Bang Toha skip dulu karena perjalanannya cukup lumayan banyak. Kalau digabungkan bisa-bisa videonya 1 jam lebih. Dan kali ini Bang Toha akan masuk ke lorong kampung di sini sahabatku semua. Ini belum pernah saya masuk ke kawasan di sini. Kalau bangun rumah dekat area sawah-sawah seperti ini, begitu sangat nyaman sahabatku semua. Terasa damai. Tapi sama saja kalau nggak punya duit juga nggak damai. Kalau kita bergantung dengan hidup bertani saja juga tidak cukup. Untuk kampung di sini suasananya sangat bersih. Dan di sini juga ada musola. Jadi setiap kampung di sini punya musola sahabatku semua. Setiap satu kumpulan. Oh, ini nampaknya sudah buntu. Satu kumpulan itu seperti satu RT atau satu RW. Jadi Bang Toha harus patah balik lagi. Jadi kalau kampung di pegunungan, rumahnya itu sikit-sikit sahabatku semua, sikit-sikit tapi satu kumpulan. Jadi sudah tidak ada jalan untuk ke arah lainnya. Terpaksa harus patah balik atau pusing balik. Mungkin bagi sahabat-sahabat daripada Indonesia, ketika mendengar percakapan saya patah balik itu apa bang? Patah balik itu putar kembali. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia patah balik atau pusing balik. Bukan pusing sakit kepala ya. Bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia kadang-kadang sama penyebutan tapi beda makna. Masya Allah, seperti ini pemandangan kampung di pegunungan saat sore hari. Apalagi
dengan suasana sawah padi yang sekejap lagi akan panen. Ini ada adik-adik. Dek, mau kemana, Dek? Dek, mau kemana? Mau kemana, Dek? Mau pulang? Dari mana? Jalan kaki? Rumahnya mana? Adiknya ketakutan. Jadi kalau di sini sahabatku semua, misal kata kita nge-vlog, orang-orang di sini itu belum terbiasa dengan kamera. Dan inilah pemandangan suasana kampung pegunungan saat sore hari. Memang sangat cantik sahabatku semua. Di sini kalau dibuat kafe, memang insya Allah ramai ya dengan suasana pemandangan keindahan alam yang seperti ini. Namun sayang, hal-hal seperti ini jarang dimanfaatkan. Memang kalau misal kata kita membuat kafe di area seperti ini juga butuh biaya yang cukup lumayan mahal. Oke sahabatku semua, kita teruskan perjalanan. Kita teruskan perjalanan, dan kampung-kampung di sini rumahnya itu berada di tebing ya. Meskipun berada di tebing tapi aman sahabatku semua. Tidak longsor. Karena tanahnya keras. Video ini agak panjang sahabatku semua, karena Bang Toha secara tidak langsung ini tanpa diedit ya, sekali jalan buatnya. Jadi nampaknya suasana kampung di pegunungan saat sore hari justru terasa agak sepi. Bahkan penjual air minum pun tak ada. Kesimpulannya atau kemungkinannya, warga di sini lebih senang membuat makanan sendiri, membuat minuman sendiri. Jadi misal kata teringin nak beli makanan, harus pergi ke pekan. Jadi sama sekali tidak ada yang jual air minum sahabatku semua. Padahal ini penduduknya banyak, tidak ada yang jual air minum, tidak ada yang jual makanan-makanan. Beda dengan suasana perkampungan di Malaysia, yang dimana saat Ramadan meskipun berada di kampung, yang jualan makanan, yang jualan minuman itu cukup lumayan ramai. Tapi kalau di sini tidak ada sahabatku semua. Padahal orang yang lalu lalang juga banyak. Coba Bang Toha akan maju ke depan, apakah sama suasananya? Jadi seperti ini rumah-rumah orang kampung di kampung pegunungan. Dan tetap sama sahabatku semua, tetap sama, sepi, tidak begitu ramai meriah. Yang jual air minum pun sama sekali tidak ada. Jadi misal kata teringin nak beli air minum ataupun kue-kue, harus pergi ke pekan. Ini sudah las kampungnya, Bang Toha mau patah balik. Di Indonesia itu kalau dapat bantuan, rumah itu dikasih
tulisan keluarga miskin. Itu kalau dari segi pandangan saya tak elok lah. Takkanlah memberi bantuan sampai-sampai rumah dikasih cap orang miskin. Kalau di negara tetangga, warganya dikasih bantuan, itu tidak pernah dikasih tulisan keluarga miskin. Tidak ada yang tulisan seperti itu. Padahal sudah selayaknya kalau misal kata warga yang kurang mampu mendapat bantuan daripada pemerintah. Ini hanya sekedar masukan saja. Ya, harapan saya mudah-mudahan Indonesia juga menghapuslah bantuan stiker-stiker keluarga miskin. Dan di sini memang suasananya benar-benar di atas pegunungan, sahabatku. Bang Toha akan tunjukkan sekejap. Jadi itu gunung dan itu pun juga gunung. Oke, kali ini Bang Toha lanjut ke pekan. Bang Toha mau lanjut ke pekan kali ini. Kali pertama keliling kampung yang ada di kampung Indonesia. Ini kampung sebelah sih, bukan kampungnya Bang Toha. Ternyata suasananya saat menjelang sore atau saat menjelang maghrib sepi. Beda dengan suasana kampung yang ada di Malaysia ya. Jadi kalau kampung di Malaysia itu suasana sorenya itu sangat meriah, yang dimana penjual makanan, penjual minuman itu banyak. Tapi kalau di sini sama sekali tidak ada. Oke sahabat semua, Bang Toha mau lanjut ke pekan. Video ini sebagai informasi dan hiburan. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.